Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Kiki Karlina. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas 3C. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori nilai guna. Nilai guna atau utility merupakan kepuasan yang diterima seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, jika kepuasan tersebut semakin tinggi, maka semakin tinggi juga nilai guna atau utility-nya. Dalam pembahasan nilai guna, perlu dibedakan antara dua pengertian. Yang pertama adalah nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna total adalah jumlah keseluruhan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal atau marginal utility merupakan pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat bertambahnya satu unit barang tertentu. Nah, dalam hipotesis utama nilai guna atau yang sering disebut dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang yang mengkonsumsikan suatu barang akan semakin menurun apabila orang tersebut menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Nah, pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas suatu barang tersebut ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Nah, untuk pemahaman dalam teori nilai guna, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh angka dan digambarkan secara grafik sebagai berikut. Ini adalah nilai guna dalam angka, di mana saya contohkan seseorang suka mengkonsumsi bakso. Nah, ini adalah jumlah mangkok baksonya, dan ini adalah nilai guna totalnya, dan ini adalah nilai guna marginalnya. Ketika seseorang belum mengkonsumsi bakso atau masih 0, maka tingkat kepuasan atau nilai guna totalnya juga masih 0. Ketika seseorang sudah mengkonsumsi satu mangkok bakso, maka ia mendapat kepuasan sebanyak 20 tingkat kepuasan. Nah, ia juga mendapat nilai guna marginalnya sebanyak 20. Kemudian, ketika ia mengkonsumsi pada mangkok yang kedua, maka ia mendapat penurunan nilai guna marginal atau penurunan kepuasan, yaitu sebesar 13. Nah, dari mana kita dapat nilai guna total ini sebesar 33? Dari nilai guna total ditambahkan 20, 13 ditambah 20, maka hasilnya adalah 33. Kemudian pada mangkok seterusnya, yaitu pada mangkok ketiga. Nah, nilai guna marginal yang ia dapatkan adalah sebesar 7. Maka 7 ditambah 33, nilai guna totalnya mendapat 40. Begitu juga seterusnya pada mangkok ke-8. Nah, dapat kita cermati pada nilai guna total sebagai berikut ini. Nah, dia mendapat peningkatan nilai guna total sampai pada mangkok ke-4, yaitu tingkat maksimumnya sebanyak 41. Tetapi nilai guna marginalnya adalah sebesar 1. Mengapa demikian? Karena ketika ia mengkonsumsi mangkok bakso ini maksud saya, ketika ia mengkonsumsi pada mangkok bakso yang keempat, ia mengalami penurunan kepuasan yaitu sebesar 1. Maka di sini ia sudah merasa bosan. Jadi nilai guna totalnya mencapai 41. Kemudian ketika ia memakan mangkok bakso yang kelima, ia mendapat nilai guna marginal yaitu sebesar -1. Nah, ia di sini sudah mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada gambar grafik nilai guna tersebut, yaitu ketika ia mendapat nilai kepuasan 20, kemudian naik menjadi 33, dan kemudian 40, hingga pada puncaknya 41, yaitu pada mangkok keempat. Kemudian mengalami penurunan ke 39, 35, 28, hingga 19. Nah, nilai guna total ini berbentuk seperti gunung, yaitu dari bawah mencapai titik puncaknya, kemudian mengalami penurunan. Nah, dengan nilai guna marginalnya yang semakin menurun, yaitu ke 20, ke 13, kemudian ke 7, ke 1, ke -1, ke -4, ke -7, dan ke -9. Nah, nilai guna marginal ini berbentuk seperti lereng, yaitu
semakin menurun. Dapat kita lihat pada contoh kasus berikut ini. Nah, seorang konsumen membeli kebab dan burger. Nilai guna dari memakan kebab dan burger dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, pertanyaan adalah, tentukan nilai guna marginal dari memakan kebab dan burger. Yang kedua, misalkan harga kebab dan burger masing-masing Rp200, berapakah jumlah kebab dan burger yang dibelinya apabila uang yang dibelanjakannya sebesar Rp12.000? Yang ketiga, lukiskan grafik nilai guna total dan nilai guna marginalnya. Penyelesaiannya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu dengan menentukan angka. Nah, jumlah kebab yang pertama mendapat nilai guna total sebesar 30. Kemudian nilai guna marginalnya juga sebesar 30. Nah, ketika konsumsi kebab yang kedua, nilai guna totalnya adalah 46. Bagaimana mencari nilai guna marginalnya? Yaitu dengan cara 46 ini dikurangkan dengan 30, maka hasilnya adalah 16. Begitu juga seterusnya pada konsumsi kebab 3, 4, 5, dan 6. Dan begitu juga dengan konsumsi burger. Nah, penyelesaian nomor 1 sudah didapat. Pada soal yang kedua adalah, misalkan harga kebab dan burger masing-masing adalah sebesar Rp200. Nah, berapakah jumlah kebab dan burger yang dibelinya apabila uang yang dibelanjakannya adalah sebesar Rp12.000? Nah, penyelesaiannya adalah, jika kedua barang tersebut harganya sama, maka nilai akan mencapai tingkat yang maksimum. Dan juga apabila nilai guna marginalnya dari sebuah barang itu sama, dapat kita lihat pada tabel yang di atas, yaitu konsumsi pada kebab, jumlah kebab yang ketiga, yaitu nilai guna marginalnya adalah sebesar 12. Dan begitu juga dengan jumlah burger yang ketiga, nilai guna marginalnya adalah 12. Maka kedua barang itu sama besarnya. Nah, cara mencarinya adalah jumlah kebab dikalikan dengan harga, yaitu 3 jumlah kebab dikalikan dengan 200 ditambah 3 jumlah burger dikalikan 200 harga burger tersebut, maka hasilnya adalah Rp12.000. Nah, yang ketiga adalah contoh gambarkan grafik. Nah, ini adalah grafik nilai total dan nilai guna marginalnya. Nah, dapat kita lihat antara perpotongan nilai guna marginal kebab dan burger, yaitu pada tingkat 12. Nah, ini adalah tingkat maksimum 12, yaitu nilai guna marginal perpotongan antara 12. Kemudian nilai guna totalnya semakin menaik atau mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua. Seorang konsumen membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Nah, harga makanan adalah 800 dan harga pakaiannya adalah sebesar 8.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan pakaian dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, pertanyaan adalah, hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan berbagai unit barang seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Kemudian, misalkan pendapatan konsumen adalah 33.600, apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang dibelinya untuk kepuasan maksimumnya? Nah, yang ketiga adalah, misalkan pendapatan konsumen adalah sebesar 41.000, nah, harga pakaian meningkat menjadi 19.000. Maka, gabungan makanan dan pakaian yang bagaimana perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya, dan berapakah sisa uang yang dapat ditabungnya? Nah, masuk pada penjelasan. Di sini saya sudah menaruh harga makanan yaitu sebesar 800 dan harga pakaian adalah sebesar Rp8.000. Penyelesaian yaitu menghitung nilai guna marginalnya. Cara menghitung nilai guna marginalnya adalah kita lihat pada nilai guna totalnya. Ketika konsumsi yang pertama adalah nilai guna totalnya 800. Nah, nilai guna marginalnya juga 800. Ketika konsumsi jumlah yang kedua adalah 1.200, maka nilai guna marginalnya adalah 400. Karena konsumsi barang yang kedua adalah sebesar 1.200, maka nilai guna marginalnya adalah 400. 400 ini didapat dari
1.200 dikurangkan 800. Dengan demikian konsumsi barang yang ketiga, yaitu sebesar 1.500 dikurang 1.200, maka hasilnya adalah 300. Selanjutnya sampai konsumsi yang kelima. Begitu juga mencari nilai guna marginal pada pakaian. Nah, yang soal kedua adalah misalkan pendapatan konsumen adalah 33.600. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, maka berapa banyak makanan dan pakaian yang dibelinya untuk kepuasan maksimumnya? Nah, dalam contoh kasus yang seperti ini, karena harga barangnya itu berbeda, kita menggunakan rumus MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB, yaitu marginal utility A dibagi price A dan marginal utility B dibagi price B. Cara mencarinya adalah dengan cara nilai guna marginal ini dibagikan dengan harga makanannya. 800 dibagi 800, maka hasilnya adalah 1,00. Begitu juga dengan nilai guna marginal pada konsumsi yang kedua, yaitu 400 dibagi 800, maka hasilnya adalah 0,50. Dan selanjutnya sampai konsumsi kelima. Begitu juga mencari konsumsi pada pakaian. Nah, dapat kita ketahui dari tabel yang kita dapat ini, maka terdapat kesamaan pada konsumsi makanan dan pakaian, yaitu konsumsi 2 makanan dan 4 pakaian. Cara mencarinya adalah 2 makanan dikalikan dengan harga makanannya, yaitu sebesar 800, maka akan mendapat hasil 1.600. Kemudian jumlah yang dikeluarkan untuk konsumsi pakaian adalah sebesar 4, dikalikan dengan harga pakaian 8.000, maka hasilnya adalah 32.000. Jadi total pengeluarannya adalah 1.600 ditambah 32.000, maka hasilnya adalah 33.600. Kemudian soal yang nomor 3 adalah misalkan pendapatan konsumen sebesar 41.000 dan pakaian meningkat menjadi 19.000, maka kombinasi yang mana yang dibeli? Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Masih bergantung pada tabel yang ada pada di samping. Cara mencarinya sama seperti yang tadi, tetapi karena ini adalah peningkatan harga pakaian, maka kita akan mencarinya dengan rumus MUA dibagi PA dan MUB dibagi PB. Makanan ini sama karena tidak mengalami perubahan, tetapi yang mengalami perubahan adalah pakaian. Jadi kita tinggal mencari pakaiannya. Nah, harga pakaiannya adalah sebesar 19.000. Jadi nilai guna marginal yang konsumsi pertama ini kita kalikan dengan harga pakaian ini 19.000. 9.000 dibagi 19.000 yaitu 0,47. Kemudian 7.000 dibagikan dengan 19.000, maka hasilnya adalah 0,37. Selanjutnya sampai pada konsumsi kelima. Nah, terdapat kesamaan pada konsumsi makanan dan konsumsi pakaian, yaitu pada konsumsi makanan ketiga dan konsumsi pakaian kedua. Dapat kita perhitungkan sebagai berikut. Nah, jumlah yang dikeluarkan untuk makanan adalah sebesar 3 dikalikan dengan 800, yaitu 2.400. Kemudian 2 konsumsi pakaian dikalikan dengan harga pakaian, yaitu sebesar 19.000, maka hasilnya adalah 38.000. Jadi total pengeluarannya adalah 2.400 ditambah 38.000, hasilnya adalah 40.400. Nah, jadi sisa uang yang dapat ditabung adalah 41.000 dikurang 40.400, hasilnya adalah 600. 600 adalah uang yang dapat ditabungnya. Demikian, ini adalah pengertian dari nilai guna total dan contoh-contoh kasus.